Shalom Hermanians, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang bergabung di ibadah live streaming GPPS Hermon Medan. Selamat datang, selamat bergabung dan selamat beribadah di live streaming GPPS Hermon Medan. Dan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah live streaming GPPS Hermon Medan. Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman pada sepekan ini. Yang pertama, GPPS Hermon Medan membuka layanan konseling bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin berkonseling di GPPS Medan dipersilahkan dengan cara yang pertama, bisa melalui via telepon yang ada di bawah. Dan yang kedua, melalui WhatsApp yang ada di bawah. Dan yang ketiga, dengan seluruh sosial media GPPS Hermon Medan yang ada di bawah. Dan selanjutnya, untuk mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mematikan pemberitahuan yang ada di perangkat Anda supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan selanjutnya, kita juga akan mengangkat topik-topik doa kita untuk sepekan ini. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa yang ada di muka bumi ini agar Tuhan yang tolong dan Tuhan yang memulihkan, dan khususnya untuk Indonesia agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Dan yang kedua, kita berdoa buat pemerintahan Indonesia agar Tuhan yang menolong dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar untuk menolong setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita berdoa buat para medis yang bekerja keras untuk COVID-19 agar Tuhan yang memberikan kekuatan dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, dan seluruh korban COVID-19 agar senantiasa Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memulihkan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan memulai ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Dengan hormat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dipersilakan untuk bangkit berdiri. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ibadah setiap pagi ini Tuhan, yang mendengar dan yang menonton, Tuhan yang memberkati, dan ibadah ini menjadi berkat bagi banyak orang dan khususnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sang
Yang siap memuji Tuhan, mari angkat tangan memberi sorak kemuliaan pada nama Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kepada Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita undang hadirat Tuhan. Haleluya.
menyatakan firman-Mu. Sebab kami rindu, kami siap Tuhan. Kami ingin Kau hadir di sini. Biar Roh-Mu menghampiri juga mengurapi kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami siap. Tuhan aku siap.
Yesus yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi beserta isinya, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami, di rumah tangga kami. Kami membutuhkan Roh Kudus, sebab kami mengetahui, menyadari bahwa Roh Kudus itu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengajar kami untuk kami memahami firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami siapkan untuk menerima benih firman Tuhan, supaya firman ini benar-benar tinggal di hati kami dan menguasai seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing. Saya yakin sesuai firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun, baik itu dengan jarak, baik itu dengan tembok-tembok yang ada, karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, bahwa Dialah penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita semua, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi, saya ulangi, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, para pemirsa baik yang ada di rumah, dari ayat ini saya akan memberikan tema, yaitu di dalam apa yang kita baca dengan kalimat di ayat yang ke-22. Demikian kalimatnya, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan begini saudara, receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, Dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, para pengikutnya, sampai Yesus itu mau naik ke surga. Dia mengatakan kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan ada kata sekali lagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga dan dia mau tidak lama lagi dia naik ke surga, terangkat ke surga, Yesus memberikan kekuatan kepada para muridnya, memberikan kata-kata damai sejahtera dengan satu maksud, supaya para murid-murid Tuhan yang akan ditinggalkan di dunia ini jangan gelisah, jangan hidupnya atau mereka mengalami kekhawatiran. Maka Tuhan katakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan beda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Kalau Yesus berkata begini, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tidak sama. Damai sejahtera dari Tuhan itu sungguh luar biasa, mengubahkan segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, sangat luar biasa damai sejahtera yang diberikan kepada umat Tuhan, para pengikut Tuhan, kalau dia mau menerima damai sejahtera itu. Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang saya sudah sampaikan, yang berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus kita tahu jelas diutus oleh Bapa. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada para muridnya supaya mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi mari sama-sama saudaraku merenungkan firman Allah ini, bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya umat Tuhan, para pengikut Tuhan, murid Tuhan menerima Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, terima Roh Kudus. Ini suatu hal yang sangat penting, saudara kekasih dalam Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, disebutkan di sana mengenai fungsi Roh Kudus. Sangat luar biasa. Di antaranya menolong, menghibur, mengajari, menguatkan, memberikan damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus berkata, terima Roh Kudus. Roh Kudus ini merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh gereja. Sebab dalam Alkitab berkata, huruf mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Jadi ketika ada roh Allah dalam hidup kita, maka kita mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh. Kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan. Dan ibadahmu bukan ibadah biasa-biasa, tapi ibadah yang mencapai suatu tingkatan rohani. Yang mana kata firman Tuhan, saudara, ketika saudara beribadah, ketika kita beribadah, baik di rumah, baik dimanapun berada, ketika saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir. Karena Roh Kudus ada di sana, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki gereja itu memiliki Roh Kudus. Gereja di akhir zaman ini diminta supaya memiliki Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itulah memampukan gereja untuk bertahan menghadapi segala situasi yang terjadi. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi anak Tuhan yang mengalami kelemahan. Roh Kudus itu akan memberikan sukacita kepada orang yang berduka cita. Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan pertolongan, saudaraku. Itu sebabnya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus itu kita miliki. Karena Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya 2-3 tahun disertai, saudaraku, tapi sampai selama-lamanya kita disertai oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyertai kita, saudara-saudara,
Kata firman Allah, kamu tidak khawatir. Ketika Roh Kudus menyertai saudara dan saya, kamu tidak perlu susah, tidak perlu takut, karena Roh Kudus itu memampukan kita semua untuk menghadapi segala situasi, segala persoalan yang terjadi di hidup saudara, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, bahkan di dalam usaha kita sekalipun. Itu sebabnya saudara-saudara, mari siapkan hatimu untuk menerima Roh Kudus itu. Karena yang memberikan Roh Kudus itu bukan pendeta. Yang memberikan Roh Kudus itu bukan manusia, bukan tokoh-tokoh agama. Tapi yang memberikan Roh Kudus itu adalah Bapa di surga. Roh Kudus itu yang sungguh-sungguh saudaraku bersumber dari Bapa. Dan ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan mengalami pertobatan, mengalami perubahan, mengalami transformasi, pembaruan dalam hidup kita. Hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, saudara-saudara. Sehingga kita, saudaraku, dalam beribadah, semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin mengalami nikmatnya mengikut Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, para pemirsa, bahkan juga umat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini, saudara kekasih dalam Tuhan, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk perenungan bagi kita semua, yaitu bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Bagaimana caranya saya dan saudara supaya menerima Roh Kudus? Saudara kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semua, supaya nanti ketika kita berdoa, kita semua menerima Roh Kudus. Bahkan yang belum menerima Roh Kudus dibaptis Roh Kudus. Yang sudah terima Roh Kudus semakin bekerja, berkarya dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Karena kita tahu jelas sangat luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu buah Roh Kudus, kebenaran, kebaikan, kasih, sukacita, saudara, dan sebagainya. Sangat indah sekali ketika gereja itu, anak Tuhan itu menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akan membawa saudara untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini kepada kita semua. Dan kalau ada Alkitab saudara, saudara boleh baca sekalipun berada saudara di rumah. Saya baca firman Tuhan Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Cara untuk menerima Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-9 mulai. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat, sekali lagi saya ulangi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, saya ulangi kalimat terakhir berkata demikian. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berarti saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kita lewat firman-Nya bagaimana saya dan saudara supaya menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan ajaran yang murni bagi kita semua umat Tuhan, ciptaannya. Bagaimana jemaat Tuhan menerima Roh Kudus.
Dari ayat yang kita baca di sini, saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perhatikan cara kita menerima Roh Kudus. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 9. Aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah. Yaitu hanya berkata kepada para pengikutnya, kepada umatnya, orang percaya kepadanya, dikatakan mintalah. Berarti saudaraku, namanya meminta itu pakai mulut. Saudara, minta pakai mulut, buka mulutnya, buka suaranya, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus diberikan kepada kita masing-masing. Karena Tuhan tidak pandang bulu untuk memberikan Roh Kudus. Tuhan Yesus mau semua umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya umat Tuhan, Yesus berkata, mintalah, mintalah. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada kita masing-masing, mintalah. Apa yang saudara minta? Kata firman Tuhan, mintalah Roh Kudus. Saya sudah sampaikan tadi, saudaraku, ketika gereja itu memiliki Roh Kudus, luar biasa gereja itu, saudara. Akan ada kegerakan rohani, ada kebangunan rohani, dan gereja itu sungguh-sungguh gereja yang bersaksi, gereja yang menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus berkata, mintalah. Bukalah suaranya, bukalah mulutnya. Katakan kepada Yesus, Yesus, berikan aku Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, minta berarti berkata-kata supaya diberi. Atau berkata-kata supaya mendapatkan sesuatu. Itu pengertian meminta. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata mintalah, berarti mari kita berkata-kata. Mari kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, membuka mulut kita, membuka hati kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan Roh Kudus itu, saudara. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam pengertian berikutnya saudaraku meminta, yaitu mempersilahkan. Mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Persilahkan. Beri hati, saudaraku kasih dalam Tuhan, supaya Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Karena hati kita ini adalah tempat Roh Kudus, bukan tempatnya setan. Kata firman Tuhan berkata, tahukah kau bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, tempat Roh Kudus. Jadi ketika tubuh saya dan saudara didiami oleh Roh Kudus, saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa, ketenangan dari Tuhan sekalipun di tengah-tengah badai. Apalagi sekarang ini, saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang kita saudara berperang melawan virus corona 19. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini virus tidak bisa dilihat oleh mata kepala jasmani. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini musuh yang tidak nampak. Jadi untuk menghadapi ini perlu ada kuasa Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memampukan kita, saudaraku, menghadapi semua yang terjadi dalam dunia ini. Bahkan ketika hatimu berduka cita, ketika hatimu sedih, ketika hatimu mengalami suatu tekanan, Roh Kudus akan bekerja dan membaharui hidup saudara. Bahkan yang mengalami suatu sukacita besar dari Tuhan. Saudara, kita perhatikan dalam ayat firman Tuhan. Yesus berkata di dalam firman-Nya, saudaraku, dikatakan demikian kalimatnya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita umat Tuhan, mintalah, berarti diberi kesempatan untuk kita berkata-kata, untuk kita membuka mulut kita, meminta kepada Tuhan.
yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita meminta, saudara dikasih oleh Tuhan melalui doa, saudara kita meminta melalui doa, firman berkata, percayalah, percaya, yakin, berarti tidak ragu-ragu, tidak bimbang, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa apabila kita meminta Roh Kudus dengan percaya, maka kita akan menerimanya, saudaraku. Jadi Tuhan rindu, saudaraku, supaya kita semua percaya akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah dijanjikan oleh Bapa, bahwa dikatakan, aku akan mengirim Roh Kudus kepada kamu, supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi gereja dapat menjadi saksi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Gereja jadi garam ketika Roh Kudus, saudaraku, berkarya dalam hatinya. Maka dia menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Bahkan orang berkata, inilah anak Tuhan yang sejati. Inilah gereja Tuhan yang sungguh-sungguh. Inilah pelayan Tuhan yang menyerah sepenuh kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita meminta, bersuara buka mulut dan katakan, dalam nama Yesus aku minta Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kita meminta sesuatu kepadanya, harus dengan nama Yesus. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Itu Yesus Tuhan yang membawa kehidupan kita, saudaraku, keselamatan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita nanti berdoa atau saudara berdoa di rumah, minta dalam nama Tuhan Yesus dengan percaya, dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah meminta, dikatakan firman Tuhan berikutnya, saudaraku, carilah. Carilah, maka kamu akan mendapat. Jadi ketika seseorang mencari, akan mendapat, akan menemukannya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai umat Tuhan, saudara, untuk mendapatkan Roh Kudus harus mencari. Mencari, saudaraku dikasih oleh Tuhan, diperlukan mata. Tadi untuk meminta diperlukan mulut, kata-kata. Tapi untuk mencari diperlukan mata. Mata yang terbuka. Kalau di dalam Ibrani berkata, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, meminta Roh Kudus kepada Tuhan, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan ketika kita, saudaraku, mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kehidupan kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus itu. Saudara berbicara mengenai mencari. Mencari berarti berusaha untuk mendapatkan. Berusaha untuk mendapatkan. Berusaha untuk memperoleh. Ada kata usaha. Itulah kalau mencari. Jadi anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk menerima Roh Kudus perlu ada usaha. Tapi usaha ini bukan kekuatan sendiri. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita berusaha, ada firman di hidup kita. Karena saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, usaha manusia itu sia-sia. Tapi ketika usaha kita itu disertai dengan Tuhan, maka usaha itu berhasil. Kita akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Bahkan kita akan menerima Roh Kudus. Saya akan berikan suatu contoh lewat firman Allah. Orang yang mencari Roh Kudus, mereka berusaha untuk mendapatkannya. Dan luar biasa, ketika mereka mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan segenap hati, mereka mendapatkannya. Dan hal ini akan saya bacakan kepada kita semua, saudaraku, yang tertulis dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12
sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimana murid-murid Tuhan mencari Roh Kudus. Bagaimana murid-murid Tuhan berusaha supaya mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Bagaimana orang percaya supaya orang percaya itu dapat berdua dalam roh dan kebenaran. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita sudah membaca, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana para pengikut Tuhan, para murid Tuhan, bahkan disebut tadi rasul-rasul, untuk mendapatkan Roh Kudus, untuk mencari Roh Kudus. Kata firman Tuhan tadi, saudara, mereka atau murid-murid Tuhan itu berkumpul. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, berkumpul di mana? Di loteng Yerusalem. Dan sebelum sampai mereka, saudaraku, di loteng Yerusalem, saudara dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-12, murid-murid itu berjalan, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan, ya, rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka berjalan. Berarti saudara dikasihi Tuhan, berjalan, melangkah untuk mendapatkan Roh Kudus. Mereka melangkah, maju, bukan mundur, saudara, tapi maju. Kehidupan rohaninya maju, imannya maju, saudara. Dan kata firman Tuhan, mereka bukan hanya berjalan sampai ke Yerusalem. Kata firman Tuhan dari ayat yang kita baca di sini, saudara, di dalam ayat yang ke-13, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Naik ke ruang atas. Pertama tadi berjalan dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem. Sudah sampai saudara di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas. Berarti saudaraku dikasihi Tuhan, naik berarti berusaha meningkatkan kesungguhan dalam menerima Roh Kudus, meningkatkan kerinduannya untuk mendapatkan Roh Kudus. Berusaha saudara dikasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati untuk mendapatkan janjinya Tuhan Yesus. Itu dalam ayat yang kita baca. Berikutnya para murid rasul-rasul itu, di samping mereka sudah naik ke ruang atas, tidak hanya sampai di situ. Kata firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca, saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-14, mereka semua bertekun. Berarti saudara, orang yang bertekun, saudara dikasihi Tuhan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesabaran, menanti janji Tuhan. Bertekun. Bias orang yang bertekun di saudaraku, mereka tidak akan kembali ke tempat masing-masing sebelum mereka menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Tekun dengan doa. Tekun dengan sehati. Saudara, ini langkah-langkah yang dikerjakan oleh para rasul-rasul, murid-murid Tuhan, termasuk saudara-saudaranya Yesus,
termasuk ibunya Yesus, mereka semua berkumpul bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan supaya apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, mereka menerimanya, saudaraku. Dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika mereka bertekun dalam doa dan mereka sehati dalam doa, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Kalau saudara baca dalam ayat berikutnya, pasal yang kedua, saudara, keselatan hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka semua mengalami hadirat Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Tanda-tanda ajaib terjadi. Yang lumpuh didoakan sembuh dan sebagainya, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dengan kata lain, gereja mula-mula itu, saudaraku, luar biasa dipakai Tuhan. Gereja mula-mula itu kuat kokoh berdiri di tengah-tengah badai, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesulitan. Gereja mula-mula dalam Kisah Rasul, mereka maju dan maju dan maju. Mereka tidak mundur. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menopang, yang menolong, yang menguatkan gereja itu, saudaraku. Ini yang disebut, saudara dikasih oleh Tuhan, mencari Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yaitu ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi orang yang mengetuk. Sesuai dengan kata Tuhan Yesus, pintu akan dibuka. Mengetuk berarti diperlukan tangan. Ketika saudara mau masuk satu rumah, atau saudara mau masuk ke rumah tetangga, saudara lebih dulu mengetuk pintu. Supaya apa? Pintu dibuka. Ketika pintu dibuka, saudara bisa masuk ke dalam rumah. Jadi Tuhan Yesus berkata, ketuklah pintu. Saudara, berarti saudara, Tuhan mengajar saya dan saudara untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Supaya hati Tuhan itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya bekerja, dan hati Tuhan itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, memenuhi hati kita. Saudara, kalau saudara baca dalam firman Tuhan, hati Tuhan itu penuh kelembutan, hati Tuhan itu penuh damai, hati Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya, saudara, mari biarlah hatimu menjadi hatinya Tuhan. Ketika hatimu menjadi hati Tuhan, maka hidupmu, rumah tanggamu sungguh-sungguh berada di dalam damai, dalam sukacita, dalam kebahagiaan dari Tuhan, dan dijauhkan yang namanya, saudaraku, pertengkaran, perkelahian, perceraian. Karena apa? Ada di sana Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi mari kita, saudara dikasih oleh Tuhan, mengetuk pintu supaya Tuhan masuk memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya Roh Kudus tinggal di hati saya dan saudara. Kita mengetuk pintu. Sebab dikatakan, barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibuka. Jadi ketika kita, saudara dikasih oleh Tuhan, datang kepada Tuhan dengan suatu hati yang sungguh-sungguh, dengan perbuatan yang sungguh-sungguh, dengan tingkah laku yang sesuai firman Allah, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita semua. Roh Kudus sungguh-sungguh, saudaraku, mampu mengubahkan kehidupan hidup kita, termasuk rumah tangga kita. Untuk ini, biarlah Tuhan tolong kita, supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudara. Kalau dikatakan dalam gereja mula, Kisah Rasul, saudara, gereja mula-mula, itu dikatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38. Orang banyak berkata kepada para rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat untuk menerima karunia Roh Kudus? Gereja mula-mula ketika mereka berdoa, mereka memberitakan firman, para pendengar di jamaah Tuhan, karena ada Roh Kudus bekerja, ada urapan yang dari Tuhan, maka orang banyak berkata, apakah yang harus kami perbuat untuk menerima karunia Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara kekasih, para pemirsa yang ada di rumah, untuk kita mendapatkan Roh Kudus, saudara-saudara dikasih di samping kita meminta, mencari, mengetuk pintu.
Tuhan juga inginkan saya dan saudara ada pertobatan. Ada pertobatan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan sudah dalam Kisah Rasul pasal 2 37 38 dikatakan di sana saudara, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Berarti untuk kita menerima Roh Kudus, kita juga perlu bertobat. Bertobat berarti mengakui dosa, mengakui perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, dan beri dirimu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Beri dirimu untuk diubahkan Tuhan. Beri dirimu untuk diperbaiki oleh Tuhan. Beri dirimu untuk dibenarkan, disucikan oleh Tuhan, supaya Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita semua. Saya yakin Roh Kudus yang kita terima itu akan bekerja terus menolong saya dan saudara untuk kita menjalani hidup ini, karena kita tahu jelas Roh Kudus itu yang mampu memberkati, menolong, membela, menghibur kita, mengajari kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita umat Tuhan, para pemirsa, bahkan anak-anak Tuhan yang berada di rumah. Sekalipun saudara berada di rumah, izinkan Roh Kudus bekerja. Mintalah supaya Roh Kudus itu menguasai hidupmu, memberkati kita semua dalam menghadapi tantangan hidup, dan sampai Tuhan datang kita tetap dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama saya undang pemain musik, penyanyi atau singer, sing leader datang ke depan. Kita mau memuji Tuhan. Biarlah semakin rindu hati kita. Buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Buka hatimu. Buka mulut kita. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus curahkan kepada kita. Dan terimalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Aku rindukan. Haleluya.
Bapa, kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Karena Kau menjanjikan kami seorang penolong, itu Roh Kudus Tuhan, yang selalu Tuhan Yesus menyertai Amin. kami, Haleluya. yang selalu menuntun kami dalam kegelapan Tuhan, Amin. dan senantiasa bersama kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengar menguatkan kehidupan kami. Setiap orang yang mendengarkan Tuhan, oh Yesus, biarlah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa kami terima dan kami pegang dalam hidup kami Bapa, menjadi kekuatan, menjadi penolong, penuntun bagi kami. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan, saat yang sangat menggelisahkan, yang sangat mencegah, situasi yang sangat jahat Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Ya. Kami butuh Engkau. Amin. Agar kami tetap berdiri Oh. bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau, Amin. sesuai dengan firman-Mu Bapa. Oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pandemi sekarang ini sedang terjadi di negara, di dunia ini terlebih Bapa. Ya. Yesus, kami tidak bisa membanggakan diri kami. Kami tidak mampu mengandalkan apa yang kami punya, kami miliki, pengetahuan apapun itu Tuhan, tapi kami hanya berharap kepada Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan belas kasihan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berseru, berteriak, minta tolong kepada-Mu, Engkau di tempat yang maha tinggi akan mendengar Bapa. Yesus, Engkau kekuatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, Ya. bahkan orang-orang yang kami kasihi di mana Amin. berada Tuhan. Yesus, kami perlu Engkau. Kami tidak mampu menghadapi ini tanpa Engkau Tuhan. Kami bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa. Bersama dengan Engkau kami akan jadi pemenang. Ya. Tangan-Mu yang ajaib, Amin. tangan-Mu yang penuh kasih, selalu melindungi kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman tenaga para medis Tuhan, dan semua yang berjuang melawan Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami hanya berpasrah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong, memberikan kekuatan, memberikan imun yang luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan melawan Tuhan Yesus penyakit ini, menuntaskan penyakit ini Tuhan, bahkan memutuskan tiap mata rantai Tuhan daripada virus ini bersama dengan Engkau Bapa. Untuk itu kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus itu senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, di mana kami berdomisili Tuhan, di mana kami tinggal. Yesus, biarlah kami tetap taat dan tekun, taat pada peraturan pemerintah. Tuhan Yesus, terlebih taat kepada Tuhan. Ya. Kami mengingat Engkau senantiasa. Tuhan Yesus, kami sudah rasakan pertolongan-Mu di hari-hari yang masa lampau. Kami Tuhan juga tetap percaya Tuhan, mujizat itu, pertolongan itu tetap hari kesaji di bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat semua pemimpin negara ini Bapa, buat presiden kami Tuhan, mulai dari jajaran yang tertinggi bahkan sampai yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, memberikan hikmat daripada surga, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami, juga para pemirsa yang sedang menonton Tuhan ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan iman yang lebih, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi iman kami tetap tumbuh di dalam Engkau. Sebab roh kami berkobar-kobar melayani Tuhan. Kami satu di dalam roh Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Kau dalam roh yang hidup, roh kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta David segala yang sudah memberikan firman itu.
Tuhan, di dalam keluarga, suami, istri, anak, dan semua Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Sebab bila mana kami meminta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan cukupkan. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit Tuhan. Jauhkan dari kami segala hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, terutama virus sekarang ini, virus corona ya Tuhan, yang selalu mencekam dan selalu mengancam jiwa setiap anak-anak Tuhan. Kiranya darah-Mu Tuhan, kuasa darah anak gembala menutup bungkus kami Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam peliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Tuhan, segala puji hormat Tuhan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan tanganku menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga bersamita tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, para family pemirsa dimanapun berada, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melindungi menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, amin.